Shalom dan salam sehat bagi kita semua. Senang bisa menjumpai dan menyapa Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian dalam program Roti Hidup Jemaat Immanuel Batakan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk anugerah keselamatan yang Tuhan beri kepada kami. Kami bersyukur pada saat ini kami masih boleh menikmati napas kehidupan yang Tuhan beri kepada kami. Dan saat ini Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tolong kami, kiranya firman-Mu boleh menjadi sulu dan pelita di dalam kehidupan yang masih Tuhan anugerahkan pada kami, sehingga hidup kami berarti dan menyenangkan Tuhan sampai akhir hayat kami. Tuhan Yesus, ampunkan salah dan dosa kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bermohon. Amin. Pembacaan kita terambil dari kitab Mazmur pasal 30 ayat yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-13. Firman Tuhan berbunyi, "Kepadamu ya Tuhan aku berseru, dan kepada Tuhanku aku memohon. Apakah untungnya kalau darahku tertumpah, kalau aku turun ke dalam lubang kubur? Dapatkah debu bersyukur kepadamu dan memberitakan kesetiaan-Mu? Dengarlah Tuhan, dan kasihanilah aku Tuhan, jadilah penolongku. Aku yang meratap telah Kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Kain kabungku telah Kau buka, pinggangku Kau ikat dengan sukacita, supaya jiwaku menyanyikan mazmur bagimu, dan jangan berdiam diri, Tuhan Allahku, untuk selama-lamanya. Aku mau menyanyikan syukur bagimu." Sedemikian jauh pembacaan yang sudah kita ikuti bersama dan kita simak bersama. Diberi satu judul perenungan, ratapan menjadi sukacita. Ratapan menjadi sukacita. Saudaraku, dalam kehidupan ini begitu banyak persoalan dan perkara yang membuat seseorang semakin terpuruk menjalani kehidupan kesehariannya. Bahkan dalam keadaan seperti itu, ia kadang kecewa, lalu mengantarnya pada sikap hidup yang semakin menjauh dari Tuhan. Tetapi bagaimana sikap pemazmur ketika menghadapi persoalan? Pada awalnya, pemazmur meratap di dalam ketidakberdayaannya. Ia merasa sedang berselimutkan maut, bahkan sekarat di ambang kematian. Namun dalam keadaan seperti itu, pemazmur bermohon kepada Allah bahwa, "Dengarlah Tuhan, kasihanilah aku, jadilah penolongku." Dan jawabannya adalah Allah mendengarkan doa pemazmur dan meluputkan dirinya dari kesengsaraan. Pemazmur pun merespon jawaban Tuhan dengan berkata, "Aku yang meratap telah Kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Kain kabungku telah Kau buka, pinggangku Kau ikat dengan sukacita." Pemazmur berkomitmen untuk memuliakan Tuhan selama-lamanya. Saudaraku, kita pun harus sadar
bahwa persoalan dan pergumulan kehidupan adalah bagian dari perjalanan kehidupan yang sering kita alami. Namun, kita harus yakin bahwa setiap orang yang mempercayakan hidupnya kepada Allah, maka ia pun akan diluputkan di dalam Kristus. Kita adalah orang-orang yang sudah terlepas dari bahaya maut. Sebelumnya kita adalah orang-orang yang meratap karena kengerian lubang kubur dan maut. Tetapi hanya Kristuslah melalui kebangkitannya yang telah mengubah ratap tangis kita menjadi sorak-sorai. Oleh karena itu, marilah kita mempersembahkan seluruh hidup kita untuk kemuliaan-Nya, karena Ia telah memberi kelepasan di dalam kehidupan kita. Untuk selanjutnya kita saling menopang satu dengan yang lain, agar mereka yang meratap ditopang ke arah sukacita di dalam Tuhan. Amin firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk waktu dan kesempatan, meskipun singkat, tetapi kami boleh mempergunakannya dengan baik melalui perenungan firman-Mu hari ini. Kami kiranya boleh mengerti dan memahami bahwa kasih Tuhan luar biasa buat kami, sehingga hidup kami ini sangat berarti. Dan kami memohon kepadamu Tuhan, biarlah kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami dapat kami lanjutkan dan dapat kami dan menjadi pedoman di dalam kehidupan kami. Ampuni segala kelemahan kami Tuhan, dan dengarlah doa permohonan kami. Di dalam Kristus Yesus kami bersyukur. Amin.